Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan data melalui uji validitas dan reliabilitas. Adapun yang pertama, kita menganalisis berupa instrumen, dan di sini kita menganalisis soal pilihan berganda. Adapun jumlah butir soal yang akan kita analisis yaitu 20 soal, dan untuk responden yaitu 10 orang. Pertama-tama, sebelum kita menguji validitas dan reliabilitasnya, yaitu kita menjumlahkan skor yang didapat oleh para responden. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki responden yang pertama, yaitu untuk skor yang didapat, karena kita menggunakan aplikasi pendukung yang berupa Excel, jadi terdapat rumus-rumus untuk mendapatkan hasil dari data yang akan kita buat. Untuk mencari skor siswa, rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan if sum buka kurung sum. Di sini sudah ada pilihannya, jadi kita tinggal klik aja sum. Udah gitu buka kurung. Selanjutnya kita blok. Yang di blok yaitu butir soal pertama sampai dengan butir soal ke-20 yang didapat oleh responden yang pertama. Baiklah, kita akan blok ya. Untuk mengeblok ini diperlukan ketelitian, karena jika kita salah untuk mengeblok data, maka hasil yang didapat tidaklah benar. Maka dari itu diperlukan ketelitian dalam mengebloknya. Sesudah itu sudah kita blok dari butir soal pertama hingga butir soal ke-20 yang didapat oleh responden pertama. Rumus selanjutnya yaitu sama dengan 0 koma tanda petik 2 kali koma buka kurung sum buka kurung sum, blok lagi yang bagian butir soal pertama sampai dengan butir soal ke-20 yang didapat oleh responden yang pertama. Sama seperti yang pertama tadi, mengebloknya diperlukan ketelitian biar blok yang didapat sesuai dengan yang kita mau. Sudah. Jadi ada kesalahan ya, telah klik. Ya, sudah sesuai, kita tutup kurung. Terus enter. Nah,
maka nilai yang didapat untuk responden pertama, skor siswanya yaitu mendapatkan nilai 8. Sekarang kita masuk ke responden yang kedua. Sama seperti tadi, menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan if sum, dan bloklah yang sama seperti responden yang pertama. Butir yang di blok itu butir soal dari nomor soal pertama sampai soal ke-20, tetapi yang di responden kedua. Jadi untuk selanjutnya yang di blok sesuai dengan nama responden dan tetap dari butir soal 1 hingga butir soal ke-20. Tutup kurung sama dengan 0, koma, tanda petik 2 kali, koma, buka kurung, sum, dan blok lagi dari responden yang kedua, nomor soal, butir soal pertama hingga butir soal ke-20. Dengan memakai aplikasi bantuan Excel ini, kita jadi lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat karena dia semua sudah tercoding dengan benar. Nah, untuk responden yang kedua, nilai yang didapat yaitu skor 5. Lanjut, kita ke responden ketiga. Sama, tetap menggunakan rumus seperti responden yang kedua dan yang pertama dan kedua, yaitu sama dengan if sum blok dari butir soal yang pertama hingga butir soal yang ke-20 untuk responden yang ketiga. Udah, setelah di blok, lanjut dengan menutup kurung, terus sama dengan 0, koma, tanda petik 2 kali, koma, buka kurung, sum, blok juga dari butir soal yang pertama hingga butir soal yang ke-20 di responden yang ketiga. Untuk mengebloknya ini gampang ya, tinggal kita arahkan saja sesuai dengan yang kita tuju dan dia akan mengarahkan ke tempat yang pas. Nah, dan untuk responden yang ketiga, skor yang didapat yaitu 6. Dan untuk responden ke-4 sampai dengan ke-10, ini sudah saya selesaikan karena sama seperti responden yang pertama, kedua, dan ketiga, rumus yang digunakan sama, tidak ada beda sedikit pun, tetap dengan cara yang sama, hanya berbeda ketika kita memasukkan bloknya. Contoh tadi untuk responden yang pertama, yang kita blok itu dari butir soal pertama sampai ke-20 di tempat responden yang kedua. Untuk seterusnya kedua sampai dengan ke-10, sesuai dengan urutan responden
dan butir soal dari yang pertama sampai dengan yang ke-20. Dan untuk jumlah benar dari skor siswa yaitu 135. Di sini dapat kita lihat untuk jumlah benar ini dari jumlah benar dari 10 responden, jumlah benar dari butir soal yang pertama yaitu sebanyak 7 yang benar. Dan untuk yang butir soal yang kedua, jumlah benar yaitu 7. Untuk butir soal yang ketiga, yaitu jumlah benarnya 3. Dan untuk butir soal yang keempat, jumlah benarnya itu 9. Untuk butir soal yang kelima, jumlah benarnya 3. Dan untuk butir soal yang keenam, jumlah benar tidak ada yang benar. Dan untuk butir soal yang ketujuh sampai dengan seterusnya, yaitu yang paling banyak benar di butir soal nomor 10, yaitu yang benar mencapai 15 soal. Ini dia di sini. Untuk selanjutnya, untuk uji validitas, kita dapat menentukan uji validitas itu. Tapi sebelum kita memasuki uji validitas, sebaiknya kita mengetahui sebenarnya apa dari uji validitas itu. Kita tahu uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menentukan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang hendak kita ukur. Maksudnya di sini bahwa uji validitas ini digunakan untuk mengukur atau valid tidaknya suatu kuesioner yang akan kita buat. Jadi, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Maka dari itu, kita akan menguji validitas dari soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal ini. Sebelum kita mengukur uji validitas ini, hal yang pertama yang kita cari itu yaitu RXY hitung. Untuk mengukur RXY hitung ini, terdapat rumusan sama seperti untuk mengukur skor nilai yang awal saya jelaskan tadi. Terdapat rumusan juga yang berbeda dari awal tadi. Untuk menghitung RXY hitung yaitu menggunakan rumus sama dengan Corel dan kita klik di sebelah kiri sama dengan itu ada tombol fx, maka akan muncul function argumen yaitu array 1 dan array 2. Array 1 ini yang kita masukkan di array 1 yaitu kita ngeblok baris dari
dari barisan butir soal yang pertama, dari nama yang pertama, dari responden yang pertama kita blok. Setelah itu untuk array yang kedua yang kita blok yaitu skor yang didapat. Dapat kita lihat skor yang didapat yaitu dari 8 sampai 16. Terus kita klik OK. Nah, setelah kita mengklik OK, dapat terlihat nilai RxY hitung itu 0,78436877. Sekarang kita lanjut untuk butir soal yang kedua. Sama rumusnya, sama dengan Corel. Kita tinggal klik aja Corel. Maka kita klik lagi fx yang di sebelah kiri sama dengan, kita masukkan di array 1 yaitu butir soal di nomor 2. Oke. Selanjutnya untuk array 2 sama seperti yang butir soal pertama, yang kita masukkan yaitu skor siswa. Karena ini datanya sedikit banyak ya, jadi dia ada menumpuk tadi kurang termasuk. Oke, kita ulangi untuk di array 1 ya. Dan kita masuk ke array 2. Dimulai dari 8 sampai 16. Oke, klik OK. Nah, sudah masuk nilai untuk yang butir yaitu 0,634965. Kita lanjut untuk butir soal yang ketiga. Tetap sama juga untuk rumusnya yaitu Corel. Kita klik lagi fx, maka akan keluar array 1 yaitu yang kita blok butir soal nomor 3. Untuk jangan lupa untuk menaikkan kursor agar tidak ada yang nomor soal yang tertimpa. Ditakutkan akan terjadi kesalahan data ketika tidak semua kita blok. Lanjut array 2 sama yaitu skor siswa sampai dengan 16. Oke. Untuk butir soal 4 sampai dengan 20 sudah saya kerjakan, dan tetap sama dengan cara pengerjaannya terhadap butir soal pertama, kedua, dan ketiga, yaitu dengan menggunakan tadi rumus yaitu sama dengan Corel. Kita klik fx, maka akan muncul array 1 dan array 2 kita masukkan yang seperti saya bilang tadi, kita blok butir soal yang mau kita cari RxY-nya. Dan dapat kita lihat ya, untuk butir soal yang keempat sampai dengan ke-20. Dan sekarang selanjutnya kita akan memasuki Rtable. Untuk Rtable ini sudah masuk nilai ketentuan. Jadi di Rtable
nilai ketentuannya yaitu 0,5139974448. Dan untuk uji validitas, jika suatu kuesioner dikatakan valid jika bernilai di atas 0,51 atau lebih besar dari 0,51. Dan sebaliknya, kuesioner dikatakan tidak valid jika nilai RxY hitung itu di bawah dari 0,51. Dan sudah kita dapat untuk R-tabel. Untuk kesimpulannya, analisis soal butir pertama itu dikatakan valid. Kenapa? Karena nilai yang didapat yaitu 0,78 lebih besar daripada 0,51. Begitu juga untuk butir soal kedua dan ketiga. Dan dapat kita lihat di butir soal keempat, soal itu tidak valid. Kenapa? Karena nilai RxY-nya yaitu 0,49 yang berarti di bawah dari nilai yang seharusnya yaitu 0,51. Sama seperti butir soal kelima, keenam, ketujuh, kedelapan juga tidak termasuk valid karena nilai R yang didapat tidak sesuai dengan R ketetapan. Untuk soal nomor 9, 10 dikatakan valid karena nilai yang didapat lebih tinggi daripada R-tabel. Bahkan di nomor 10, R yang didapat mencapai nilai 1, yang berarti termasuk dalam kategori yang sangat tinggi, valid yang sangat tinggi. Selanjutnya untuk nomor 11 juga dikatakan tidak valid karena di bawah dari nilai ketetapan, R ketetapan. Untuk nomor 13 valid, untuk nomor 14, 15 tidak valid, nomor 16 valid, nomor 17 tidak valid, nomor 18 valid, nomor 19 tidak valid, dan terakhir nomor 20 valid. Baiklah, untuk jumlah valid dapat kita lihat yaitu berjumlah 9 soal dan jumlah tidak valid yaitu 11 soal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Sebelum kita menguji reliabilitas ini, kita sebaiknya memahami dulu apa itu reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator yang dapat dikatakan reliable atau dapat dikatakan handal ataupun konsisten yang merujuk pada akurasi data. Dan pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Dan reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama, maka alat ukur pengukur tersebut termasuk kata reliable. Dan di sini saya memakai uji reliabilitas metode KR21. Yang pertama yang kita dapat yaitu kita mencari min total dari skor. Di sini min total dari skornya itu 9, yaitu dengan memakai rumus if sama dengan, ini dia rumusnya,
atas if buka kurung B21 sama dengan 0, titik koma 2 kali, average buka kurung Fn sampai kita blok dari Fn sampai V20. Maka didapatlah min total score sebanyak 9. Untuk standar deviasi atau S, ini didapat dengan rumus sama dengan if buka kurung B21 sama dengan 0, tanda petik 2 kali, round buka kurung STDEFP buka kurung kita blok dari V6 sampai dengan V20, 3 tutup kurung 2 kali. Untuk standar deviasi kuadrat itu didapat dengan rumus, ini dia sama dengan if buka kurung B21 sama dengan 0, tanda petik 2 kali, round buka kurung B32 kita blok sampai 2,3. Untuk koefisien reliability itu dengan rumus cukup panjang ya, karena ini dia di Excel, jadi dia dapat dilakukan dengan mudah karena rumus tinggal kita masukkan saja, maka tertera nilai yang didapat. Untuk rumus mencari koefisien reliabilitas ini yaitu sama dengan if buka kurung B21 sama dengan 0, tanda petik 2 kali, round buka kurung, count buka kurung, kita blok dari B6 sampai U6 per count buka kurung kita blok lagi sesuai dengan yang pertama tadi, tetapi dikurang 1 bintang buka kurung 1 B31 count kita blok juga sama dengan yang blok pertama tadi yaitu B6 sampai U6 dikurang B31. Dan per count buka kurung kita blok lagi B6 sampai U6 dikali B33 tutup kurung, 3 tutup kurung. Dan didapatlah hasil dari koefisien reliabilitas analisis soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir soal ini yaitu 0,646. Dan R tabel atau R ketentuan yaitu 0,51. Berarti dapat disimpulkan soal pilihan ganda ini yaitu reliable karena nilai yang didapat lebih tinggi daripada R tabel atau R ketetapan dari yang seharusnya. Sebaliknya, jika nilai koefisien reliabilitas yang didapat lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa butir soal kuesioner ini tidak reliable. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat salah kata ataupun ucapan yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Sampai di sini video analisis pengolahan data yaitu uji validitas dan reliabilitas dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.